مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali bertemu dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam selama 2 hari ini dalam rangka Pesantren Kilat SD Negeri 1 Wonoboyo Wonogiri tahun 2021. Nah, tahun ini jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya kita pesantren kilat dibagi menjadi 2 kelompok, ada kelas rendah yang ada di sekolah dan kelas tinggi yang ada di salah satu pondok pesantren di kota Wonogiri. Karena sedang keadaan pandemi COVID-19 ini, maka pesantren kilat kita laksanakan secara virtual melalui YouTube. Nah, sebelum kita melaksanakan pesantren kilat ini, alangkah lebih baiknya tentu kita harus mengawali dengan bacaan basmalah dan doa belajar bersama-sama. Semoga apa yang kita akan pelajari hari ini mendapatkan ridha Allah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai ya doa bersamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana? Semua harus sudah berdoa ya, meskipun kalian menyaksikan dari rumah, tetapi Allah Maha melihat. Jadi kalau kalian tidak berdoa, nanti akan menemui kesulitan. Nah, alangkah lebih baiknya yang di rumah, dimanapun kalian berada saat menyaksikan video ini, harus mengawali dengan doa terlebih dahulu. Semoga kemudahan dan kemudahan akan senantiasa kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Isma percaya bahwa kalian dimanapun berada pasti sudah mengawali semuanya dengan doa. Terkhusus untuk menyimak video kali ini, Bu Isma percaya kalian sudah mengawalinya dengan doa. Dan semoga dengan doa itu Allah memudahkan kita untuk menerima ilmu dan mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari hari ini untuk kalian dan untuk Bu Isma pribadi. Baiklah, sebelum masuk materi, jangan lupa kalian tuliskan absensi di kolom komentar, sebutkan nama lengkap kalian beserta kelasnya ya. Contoh, hadir Rizky kelas 4A gitu ya. Jangan lupa tuliskan absensinya karena itu juga termasuk penilaian. Nah, untuk hari pertama ini kita akan membahas tentang salah satu malam yang begitu istimewa. Apakah malam itu? Ada yang sudah tahu? Betul sekali, itu adalah salah satu malam kemuliaan di bulan Ramadan yang biasa kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, 1 tahun ada berapa bulan? Ada berapa bulan? Iya, betul sekali. 1 tahun ada 12 bulan. Nah, bayangkan saja malam Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, berapa tahun kalau 1000 bulan itu? 1000 bulan itu berkisar antara 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu nilai kebaikannya lebih dari 83 tahun.
Karena disebutkan lebih dari 1000 bulan, tidak hanya 1000 bulan, bisa lebih dari 1000 bulan, bisa 2000, bisa 3000. Nah, kita tidak tahu pasti, tapi standarnya minimal 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Bayangkan saja, kalau kita melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran atau membaca terjemahan Al-Quran atau melakukan ibadah yang lainnya pada satu malam itu, nah ibadah kita itu artinya lebih baik dari 1000 bulan, ya, lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Bayangkan, siapa yang tidak mau mendapatkan malam ini, malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini terjadi pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kapan itu? Nah, pada saat-saat akhir ini gitu. Kalau sebagian orang 10 hari terakhir itu sibuk menyiapkan pakaian baru, sibuk mencari baju baru, sibuk berbelanja, sibuk memasak untuk menyambut hari raya. Tapi jangan sampai lupa, di hari-hari terakhir puasa ini justru terdapat satu malam yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, siapa yang tidak ingin mendapatkan malam ini? Tentu semuanya ingin mendapatkan, termasuk Bu Isma juga ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Semoga kita menjadi salah satu hamba yang menjadi pilihan Allah untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Amin. Selanjutnya, itu adalah pengertian awal dari malam Lailatul Qadar. Sekarang kita akan masuk ke keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa saja keutamaan pada malam itu? Nah, sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Qadar dari ayat pertama sampai ayat terakhir tentang keberkahan, kesejahteraan, kemuliaan pada malam itu. Nah, silahkan disimak atau kalian nanti setelah ini bisa buka Quran surat Al-Qadar ya, agar lebih paham, agar lebih mengerti. Nah, ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan ini. Nah, pada malam ini, pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, Al-Quran itu turun. Jadi kenapa Ramadan disebut bulannya Al-Quran? Karena pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Begitu istimewanya bulan Ramadan, terlebih pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, apa malam kemuliaan itu? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Sebenarnya apa sih malam ini? Gitu kan? Kemudian masuk ke ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Pada malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 83 tahun ya, kurang lebih. Kemudian ayat selanjutnya, Tanazzalul malaikati waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Nah, pada malam ini malaikat-malaikat itu diutus untuk turun. Juga malaikat Jibril diutus untuk mengatur segala urusan. Dan ayat yang terakhir, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam ini diturunkan kesejahteraan, diturunkan keberkahan dari malam hingga terbit fajar nanti. Jadi sepanjang malam itu begitu mulia, begitu penuh kesejahteraan, penuh ketenangan, penuh keberkahan sampai pagi hari, sampai matahari terbit. Itu adalah Quran surat Al-Qadar ya. Jadi kalian nanti setelah ini silahkan dibuka, dibaca artinya, dipahami.
Untuk apa? Untuk bisa mengerti dan memaksimalkan hari-hari sebelum Ramadan ini selesai, agar Ramadan kita tidak menjadi sia-sia. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kapan sih malam Lailatul Qadar ini datang, gitu ya. Kapan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Sayangnya hanya Allah yang mengetahui kapan malam ini terjadi. Tidak semua hambanya, tidak semua makhluknya bisa mendapatkan malam ini. Hanya orang-orang yang dengan ikhlas, yang dengan semangat beribadah, yang dengan bersungguh-sungguh beribadah, menjalankan puasa Ramadan, yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Nah, salah satunya dalam salah satu hadis riwayat Al-Bukhari terdapat penjelasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dianjurkan untuk kita mencari malam Lailatul Qadar ini di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Itu dianjurkan, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa malam Lailatul Qadar ini juga terjadi di malam genap, ya. Maksudnya malam ganjil itu adalah malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25 bulan Ramadan, malam ke-27 bulan Ramadan. Tapi kita jangan hanya bermunajat, jangan hanya berdoa, jangan hanya sholat di malam-malam ganjil saja. Kita juga harus memaksimalkan ibadah di malam-malam genap, karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu ada, kapan kita bisa mendapatkan keistimewaan malam itu, karena hanya Allah yang mengetahui malam itu akan datang, ya, karena semua atas kekuasaan Allah gitu. Jadi hanya orang-orang terpilih yang akan mendapatkan ibadah yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan ini. Sekarang Bu Isma tanya, siapa sih yang tidak ingin mendapatkan malam ini? Tentunya kalian juga menginginkan, kan? Sama seperti Bu Isma juga menginginkan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya, setiap kita selesai sholat, setiap kita berbuka puasa, setiap kita selesai sahur, senantiasa kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah kami untuk bisa menemui atau mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Kenapa Bu harus waktu berbuka puasa? Kenapa harus waktu sahur? Kenapa harus selesai sholat? Karena pada waktu-waktu itu adalah waktu spesial, waktu terbaik dalam berdoa, dan kemungkinan doa akan sangat dikabulkan oleh Allah pada waktu-waktu terbaik itu. Kita boleh kapan saja berdoa, itu sangat bagus. Tetapi ada waktu-waktu yang terbaik di mana kita harus memanjatkan doa. Salah satunya pada saat berbuka puasa, pada saat sahur, pada saat jeda antara azan dan iqomah. Itu adalah doa-doa yang insya Allah akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya anak-anak semuanya. Bagi kalian yang masih bingung terhadap penjelasan ini, yang masih ingin bertanya tentang malam Lailatul Qadar ini, boleh kalian bertanya, mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan dijawab insya Allah ya, sebelum waktunya habis. Begitu. Nah, itu ya, kita sudah membahas tentang 3 hal. Pengertian awal tentang malam Lailatul Qadar, yang kedua tentang keutamaannya, kemudian yang ketiga kapan malam Lailatul Qadar ini diturunkan oleh Allah, ada dan mendatangi kita, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Baik, selanjutnya kita masuk ke tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nah, yang pertama, pada malam hari itu udara, angin itu terasa sangat tenang. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya. Jadi suasananya tenang. Udara dan angin itu tidak
terasa begitu dingin, jadi terasa sangat tenang. Yang kedua yaitu malaikat menurunkan ketenangan pada malam itu, ya. Malaikat menurunkan ketenangan pada malam itu sehingga kita saat beribadah pada malam itu benar-benar merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Saat sholat atau saat tarawih, saat membaca Al-Quran, pada malam itu kita merasakan lezatnya ibadah, ya, berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Jadi perasaan yang hadir dalam hati kita itu berbeda dari malam-malam sebelumnya ketika bukan Lailatul Qadar. Jadi kenikmatan dalam beribadah ini lebih terasa daripada sebelumnya. Karena apa? Karena malaikat menurunkan ketenangan, gitu ya. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Qadar tadi bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk turun, ya. Nah, pada saat itu malaikat juga menurunkan ketenangan untuk manusia. Selanjutnya yaitu pada pagi hari setelah malam Lailatul Qadar itu, pada pagi hari saat terbit fajar atau matahari terbit, itu terlihat bersih, terlihat jernih gitu ya, dengan sinar yang tidak terlalu mencolok. Sinarnya tidak terlalu lemah juga ya, seperti kemerah-merahan. Jadi kalau bangun tidur kalian melaksanakan sahur, kemudian tahajud, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh kalian biasanya jalan-jalan pagi hari. Pada saat jalan-jalan itu kalian melihat sinar matahari itu seperti tenang, tidak terlalu banyak sinar yang menyebar, tidak terlalu mencolok, warnanya seperti kemerah-merahan. Berarti itu salah satu tanda pada malam harinya tadi sudah terjadi malam Lailatul Qadar. Nah, itu sedikit tanda-tanda tentang terjadinya malam Lailatul Qadar, gitu ya. Semoga tanda-tanda ini menjadi pengingat kita untuk semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya yang bagian terakhir. Ini bagian terakhir tentang amalan apa saja, ibadah apa saja yang harus kita lakukan, yang sebaiknya kita lakukan pada saat malam Lailatul Qadar. Yang pertama, tentunya menjalankan sholat. Sholat wajib ya, sholat wajib terlebih dahulu. Maghrib, kemudian Isya, gitu ya. Nah, pada saat maghrib dan isya ini terdapat 2 sholat sunnah rawatib atau ba'diyah maghrib, ba'diyah isya ya. Jadi setelah maghrib kalian bisa menambahkan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah isya kalian bisa menambahkan sholat sunnah 2 rakaat gitu. Kemudian setelah sholat isya, setelah sholat sunnah ba'diyah isya yang 2 rakaat, kemudian kita lanjutkan untuk taraweh, untuk witir gitu, yang bersungguh-sungguh, yang serius, yang ikhlas ya, yang diniatkan untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Jika pada malam itu kita serius, kita bersungguh-sungguh dan bertepatan bersamaan dengan malam Lailatul Qadar, berarti ibadah kita, sholat kita itu lebih baik dari 1000 bulan. Mantap enggak kira-kira? Mantap lah, masa enggak? Ya, jadi kita harus semangat di akhir-akhir sebelum Ramadan ini selesai. Itu meskipun saya kan masih SD, sudah ngantuk, terus masih ingin bermain. Nah, maka dari itu kalian masih anak-anak ya. Jadi kita harus membangun kebiasaan semangat kita dari yang kecil dulu, dari yang masa anak-anak gitu. Jadi kalau kalian terlalu banyak berleha-leha, terlalu banyak main game, apalagi pada bulan Ramadan, nanti kebiasaan itu akan terbawa ya. Saat SMP, saat SMA, kebiasaan-kebiasaan itu akan terus terbawa saat kita semakin dewasa nanti. Jadi, mumpung kalian masih anak-anak, mumpung kalian masih banyak waktu untuk terus belajar, silahkan membangun kebiasaan-kebiasaan baik
ya, terutama membangun kebiasaan-kebiasaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, selain sholat, kita bisa membaca Al-Quran, ya, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Karena apa? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ya, malaikat Jibril selalu menjadi malaikat yang disebut pertama kali di antara malaikat-malaikat yang lain. Karena apa? Karena malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran. Kalau kalian ingin menjadi orang yang utama, kalau kalian ingin menjadi orang yang dipandang baik di hadapan manusia juga di hadapan Tuhan, kalau kalian ingin menjadi orang yang nomor satu di hadapan Tuhan, maka kita harus bersanding dengan Al-Quran. Karena semua yang selalu bersanding dengan Al-Quran menjadi yang utama. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran menjadi bulan yang utama dibandingkan bulan yang lain. Malaikat Jibril selalu disebut yang paling pertama karena tugasnya menurunkan wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang terbaik sepanjang zaman. Karena apa? Karena kitabnya Al-Quran. Oleh karena itu, kita harus menjadi manusia, ya, menjadi manusia yang semakin hari semakin dekat dengan Al-Quran. Karena apa? Karena hasil akhirnya nanti kita akan menjadi manusia yang utama, menjadi manusia yang nomor satu di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah menjadi manusia yang utama di hadapan Allah, tentu kita akan dihormati, kita akan disayangi, kita akan disukai oleh manusia-manusia yang lain, oleh orang-orang yang lain. Gitu ya. Jadi kalian paham ya, kenapa kok saat Ramadan itu banyak orang yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan ngajinya semakin sering. Karena apa? Karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran, gitu. Pahala terus dilipat gandakan. Nah, yang terakhir, pada hari-hari terakhir sebelum Ramadan ini selesai, terkhusus pada malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk memperbanyak salah satu doa, ya, doa memohon ampunan, doa tentang kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ya, bisa dilihat di atas itu. Kita bisa baca, Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bisa terus diulang-ulang sampai kita hafal, ya. Kalian bisa baca artinya. Nah, artinya itu intinya kita memohon maaf, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin, ya, kita harus yakin bahwa Allah itu akan mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita. Tapi kita juga tidak boleh menyepelekan. Bukan Allah sudah mengampuni kita di bulan Ramadan, berarti kita bisa berbuat dosa lagi di setelah bulan Ramadan. Karena manusia itu fitrahnya tidak bisa luput dari dosa dan salah, tentu kita akan mendapati dosa lagi, pasti itu. Kita akan mendapati dosa-dosa lagi setelah bulan Ramadan. Tetapi alangkah lebih baiknya selama kita bisa menghindari kesalahan, kita bisa menghindari dosa-dosa itu, kita hindari. Nah, setelah bulan Ramadan ini kita berharap menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Baiklah, itu adalah penjelasan tentang malam Lailatul Qadar. Adalah malam terbaik, ya, malam terbaik, malam yang paling mulia di bulan Ramadan. Jika ada yang ingin bertanya, jika ada yang masih bingung, silahkan kalian bertanya di kolom komentar di bawah ini, ya. Sambil kita menunggu jika ada yang bertanya, tugas kalian, ya, ini tugas hari pertama
untuk bisa menambah poin dalam nilai agama, untuk bisa menambah nilai kalian dalam pendidikan agama Islam. Tugas kalian yaitu silahkan membuat ringkasan, ya, membuat rangkuman atau membuat kesimpulan tentang penjelasan hari ini, ya. Maksimal 1 lembar saja, maksimal sebentar contohnya. Nah, maksimal 1 lembar buku tulis saja, ya, 1 lembar buku tulis saja. Silahkan diringkas, dirangkum sesingkat mungkin, tetapi harus jelas, ya. Tidak perlu penjelasan yang panjang-panjang sampai berlembar-lembar, tidak perlu. Silahkan ditulis poin-poinnya apa saja yang telah Bu Isma sampaikan tadi, ya, dari yang mulai pengertian sampai yang terakhir bagian amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, kita akhiri ya pembahasan kita kali ini, pembahasan yang pertama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi kebaikan untuk diri kita semuanya, ya, dan mendatangkan kebaikan-kebaikan ke depannya. Semoga malaikat raqib mencatat kebaikan yang kita lakukan hari ini dan menjadi jariah kita. Sebelum Bu Isma tutup, kita baca doa kafaratul majelis dulu secara bersama-sama. Dimanapun kalian berada, usahakan tetap membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Kurang lebihnya Bu Isma mohon maaf. Jika ada kesalahan, ada salah kata, Bu Isma mohon maaf. Itu datang dari Bu Isma pribadi. Jika ada kebaikan, ada kelebihan, adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Isma rasa cukup. Kita bertemu kembali besok, ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.